Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama thalabul ilmi. Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan manfaat fid dunya wal akhirah bagi pribadi kita, keluarga kita, dan semoga juga bermanfaat pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu rahmatullah, hari ini kita akan bersama-sama kaji surat Al-Hujurat ayat 12. Di kajian malam Selasa kemarin sudah dibahas ayat ini bersama bapak-bapak dan 2 orang ibu kalau tidak salah ya. Nah, hari ini dibahas ulang, tapi mungkin ada beberapa hal yang belum tersampaikan di kajian malam Selasa. Jadi salah satu i'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran itu adalah kalau kita baca lagi akan ada ilmu baru lagi. Kalau kita baca lagi akan ada ilmu baru lagi. Jadi kalau kemarin di malam Selasa sudah dikaji, hari ini diulang lagi, ada tambahan lagi. Nanti kalau pekan depan dikaji lagi, ada tambahan lagi, dan seterusnya begitu. Itu salah satu i'jazul Quran, ya, kemukjizatan Al-Quran. Tidak akan pernah habis digali ilmu dari Al-Quran. Bapak Ibu rahmatullah, surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jadi di akhir ayat itu innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Nah, kalau sesuatu dihubungkan dengan taubat itu berarti tidak cukup dihapus dengan istighfar. Jadi sesuatu yang Allah minta kita untuk bertaubat, itu artinya kita harus menghentikan perbuatan itu, karena itu termasuk dosa yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kurang. Saya ini trauma dengan duduk bersandar, karena kok ini gaya banget nek senden gitu. Jadi saya takut terlalu gaya gitu, artinya tidak berani bersandar gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, istanibu katsiran minadh-dhann, ya, jauhilah kebanyakan prasangka atau curiga. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Prasangkanya itu sudah dosa, dia dosa yang menghasilkan dosa lagi, ya. Jadi dzon itu begitu. Maka kita disuruh menjauhi karena prasangkanya sendiri itu sudah dosa. Nah, dia akan menghasilkan dosa lagi kalau diikuti. Maka perintah selanjutnya itu wala tajassasu, maka janganlah kalian mencari-cari keburukan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan menggunjing satu sama lain. Jadi dzon, ya, kemudian tajassus, kemudian ghibah, itu 3 serangkai yang sulit dipisahkan. Orang kalau sudah punya prasangka, itu dia akan mencari-cari kesalahan orang yang disangkanya. Nah, di dalam proses mencari-cari itu bisa tidak menghindari ghibah? Tidak bisa kan? Bu jenengan wingi presa ora? Mbak kae lho ngene-ngene iki. Jenengan piye? Nah, kita cari-cari begitu, itu kan jadinya ghibah. Maka prasangka itu dekat dengan tajassus, mencari-cari kesalahan,
dekat juga dengan ghibah. Jadi dzon, prasangka itu dosa yang menghasilkan dosa yang lain. Maka Allah perintahkan kita untuk menjauhinya. Ayuhibbu hadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuhu. Apakah kalian suka memakan daging bangkai saudaranya, saudara yang sudah mati? Fakarihtumuhu, maka tentulah kamu akan tidak suka itu. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya. Andai Allah tidak menyayangi kita, Allah tidak akan menerima taubat kita. Maka kalau Allah tawwabun, Allah Maha menerima taubat, itu adalah salah satu bentuk dari rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada manusia. Maka manfaatkan kasih sayang itu sebaik mungkin. Jangan sampai kita sudah disayang malah ngelunjak. Gimana rasanya, Bu? Punya suami wis digemateni, diajeni dan seterusnya, malah ngelunjak. Rasanya gimana? Dada? Gimana, Pak? Punya istri wis disayang-sayang dan seterusnya, malah ngelunjak. Nggak enak kan? Ya. Untung Allah tidak seperti kita. Jadi meskipun kita berulang-ulang ngelunjak kepada Allah, Allah tetap saja mau menerima taubat kita. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wadzon fa inna dzanna akdzabal hadis. Berhati-hatilah kalian dari berprasangka buruk. Fa inna dzanna akdzabal hadis, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan. Wala tahassasu, janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain. Wala tajassasu, tajassus itu memata-matai. Wala tahasadu, jangan saling mendengki. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Ini hadis pernah kita sampaikan di kajian yang lalu nih, ketika kita bahas tentang jangan ada benci di antara kita. Nah, hari ini jangan ada prasangka di antara kita. Mungkin bulan depan jangan ada orang ketiga di antara kita. Berarti tidak punya anak kan? Kalau orang tidak ada orang ketiga berarti tidak punya anak, cuma berdua saja. Bapak Ibu, kepada siapa kita sering berprasangka yang tidak baik? Suami, terus siapa lagi? Anak, siapa? Apa? Partner kerja, tetangga. Dosa enggak itu? Prasangka buruk, ketika kita berprasangka buruk, apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Misalnya tiba-tiba suami pasang sandi di HP-nya, apa yang dirasakan istri itu? Curiga. Dari curiga itu rasanya gimana? Tidak enak. Oh, dipegang? Oh iya. Oh iya. Jadi ini contoh orang cerdas. Mau nyuruh saya megang ini, tapi ada orang yang ngeterke minum. Ya. Jadi dia berhusnudzon bahwa saya haus, maka dia ngantarkan minum. Tapi husnudzon itu mendatangkan keberkahan, karena kemudian saya akan minum beneran, Bu. Jadi ketika kita berprasangka buruk, itu menimbulkan kecemasan. Ya.
Ketika suami pasang sandi di HP-nya, kemana kita mencari informasi? Kalau bisa bobol sandinya, kalau tidak disadap, ya. Disadap atau kita tanya ke teman dekat suami kan, bojoku kok apa nih disandi, sak jane ono apa to? Lagi sedak karo sapa to? Dan seterusnya. Ke anak pernah enggak begitu? Siapa di antara kita yang sering mencurigai HP anak? Yang berprasangka buruk kepada anak? Pernah, Pak? Dan prasangka buruk itu tidak akan pernah mendatangkan ketenangan di dalam diri kita. Ya. Nah, itu. Jadi tadi di surat Al-Hujurat ayat 12 dan di hadis Rasulullah SAW itu ada kata tajassus. Ya. Tajassus itu mencari aib dan keburukan yang tersembunyi. Ya. Wis diumpet ke, digolek-goleki. Padahal Allah sudah menutupnya. Jadi aib yang sudah ditutup oleh Allah jangan dibuka, baik itu aib kita sendiri maupun aib orang lain, kecuali ada kepentingan syar'i di situ. Ada kepentingan syar'i itu contohnya begini, Bapak Ibu punya tetangga, kemudian dia dia melamar seseorang, kemudian pihak yang dilamar itu minta informasi ke jenengan. Bu, Pak, menurut jenengan pemuda ini bagaimana? Jenengan boleh itu membuka, menceritakan keadaan yang sebenarnya, ya, dengan cara yang baik. Itu boleh. Jadi kalau Allah sudah menutup aib kita, sudah tidak usah kita buka ke orang lain. Itu nanti jadinya al-mujahirin. Al-mujahirin itu orang yang membuka aib yang sudah ditutup oleh Allah. Itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tadi malam kita berbuat maksiat, tidak ada orang yang tahu, sudah tidak usah ceritakan ke orang lain. Itu artinya Allah menutup aib kita. Kalau Allah buka itu orang tahu kok. Jadi kalau Allah sudah menutup, sudah tidak usah dibuka lagi. Apalagi kita membuka aib orang lain. Maka di Al-Manar ini ada tim pemulasaraan jenazah, ya? Ada enggak? Ya. Ibu-ibu yang sering ngopeni jenazah, itu amanahnya berat banget. Jangan pernah menceritakan aib jenazah. Itulah kenapa sampai hari ini saya tidak mau kalau dimintai memulasara jenazah. Saya takut tidak kuat menahan aibnya jenazah. Kadang jenazah kan macam-macam, ya. Kita membuka aib orang yang masih hidup saja tidak boleh. Padahal orang yang masih hidup itu masih punya kesempatan membela diri, kan? Bagaimana kalau aib orang sudah meninggal? Dia tidak punya kesempatan untuk tabayun, ya. Maka kalau kita melihat ada aib pada jenazah seseorang, simpan itu rapat-rapat, jangan diceritakan pada siapapun, dan itu berat. Maka seumur hidup saya sampai hari ini, saya melihat jenazah sebelum dikafan itu baru 3 jenazah bapak mertua saya, kemudian bapak kandung dan ibu kandung. Yang lain saya tidak berani melihat karena takut nanti tidak bisa menjaga aibnya. Nah, yang punya tugas itu jaga betul-betul, ya. Tahasus itu menguping untuk mencari-cari kejelekan orang.
nguping. Ini bahasaan parane apa? Nguping juga. Kita sekarang itu mudah sekali menguping kejelekan orang. Cukup dengan duduk. Nyetel TV, nonton infotainment, gosip, ini kan sudah selesai. Cukup dengan duduk, itu tidak usah kemana-mana. Kita mau mencari aib orang juga sekarang gampang, cukup dengan HP. Buka channel-channel gosip itu sudah isinya aib itu. Nah, yang luar biasa, info-info begitu itu justru yang menarik. Kan dalam prinsip jurnalistik, bad news is a good news. Berita yang buruk itu akan jadi berita yang laris. Jadi memberitakan keburukan itu jauh lebih laris dibandingkan memberitakan kebaikan. Memberitakan aib orang itu jauh lebih laris. Maka infotainment gosip itu ratingnya tinggi, podcast gosip juga followernya banyak. Nah, saking masyarakat itu terbentuk di dalam suasana seperti itu, ya, sampai mungkin kita tidak tahu kalau beberapa waktu yang lalu ada seorang anak yang menjadi juara MTQ internasional di mana, Bu? Di mana? Ibu tahu Farel Prayoga? Nah, tahu. Siapa itu, Bu? Yang nyanyi? Oh, jadi dibandingke di. Tapi yang juara MTQ ini kita tahu enggak? Gimana? Dari Lahat, Sumatera Selatan. Itu anak SMA apa SMP, Bu? Anak SMP kan? Ya, kemarin waktu dia pulang itu konvoi disambut oleh masyarakat sekitar. Itu tidak viral. Yang viral yang mana? Jadi sekarang dibalik mencari kebaikan orang. Kita cari tayangan-tayangan yang memberitakan tentang kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Jadi kalau di depannya bukan ghibah, Ibu. Bukan ghibah ya kalau di depannya. Jadi kita ngomong langsung, Pak, jenengan itu kok begini toh? Nah, itu memberi nasihat atau mengingatkan. Tapi kalau di belakangnya itu namanya ghibah. Nah, prasangka itu membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan. Urung ngerti fakta yang sebenarnya sudah menyimpulkan. Itu namanya prasangka. Atau kita memberi penilaian negatif karena tidak suka. Karena kita tidak suka dengan madhabnya orang lain, sudah madhab orang lain itu kita cap ahli bid'ah. Kan gampang banget itu. Ya. Karena kita tidak suka dengan seseorang, maka semua pendapatnya kita anggap salah. Semua pendapatnya kita tolak. Anak-anak sudah selesai nulisnya? Tadi kaya sekolah neng SMA. Nah itu. Jadi prasangka itu. Maka jangan pernah membuat keputusan sebelum kita tahu yang sebenarnya. Dulu waktu saya kuliah punya pengalaman begini, Bu. Hari ini saya berboncengan dengan wanita yang A, mahasiswi. Besok lagi saya boncengan dengan mahasiswa yang lain lagi. Besok lagi berbeda lagi.
Nah, ada satu teman saya yang melihat, apa kesimpulannya? Ya. Dia tidak tahu kalau yang pertama ini adalah adik kandung saya, yang kedua itu keponakan, yang ketiga itu sepupu. Karena semuanya ada di kuliah di Jogja. Ya. Dia tidak melakukan klarifikasi begitu. Ya sudah. Maka fitnah itu adalah salah satu contoh dampak dari prasangka. Jadi prasangka itu bisa menimbulkan fitnah, dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Maka hati-hati dengan prasangka. Hari ini kita digiring oleh sosial media pada prasangka-prasangka tertentu. Sadar enggak Bapak Ibu? Hati-hati dengan berita di sosial media. Yang paling baik adalah jaga jarak dengan sosial media. Karena sekarang kita tidak tahu mana berita yang benar, mana berita yang salah. Bahkan kalau ada aplikasi anti hoax, itu pun belum tentu benar. Hati-hati membagikan berita yang kita dapat dari sosial media. Lebih aman itu kalau kita berbaginya ilmu, info yang jelas gitu. Tapi kalau kita berbagi berita yang tidak jelas, ternyata itu beritanya tidak benar, berdosa enggak kita? Kita berdosa. Kalau berita itu kemudian di-share lagi oleh orang lain ke grupnya dia lagi, terus begitu menyambung, berapa banyak dosa kita? Ya. Maka hati-hati. Ya. Tapi jempol ini kan kadang-kadang tidak tahan loh. Maka jari kita itu jangan pernah mendahului otak kita. Jari kita itu jangan pernah mendahului otak kita. Dipikir dulu baru jari bergerak. Kalau tidak, bahaya. Dan mungkin kita pernah mendapatkan informasi yang tidak akurat di grup atau dari orang lain. Nah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini bisa dilihat di tafsirnya Ibnu Katsir surat Al-Hujurat ayat 12. Itu ada tertulis, Imam Ibnu Katsir menuliskan di situ perkataan dari Umar bin Khattab. Janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali dengan persangkaan yang baik. Ya. Jadi jangan pernah bersuudzon terhadap saudara sesama muslim. Jangan pernah bersuudzon. Dan hendaknya engkau selalu membawa perkataan itu kepada prasangka-prasangka yang baik. Maksudnya, andai saudara kita sesama muslim mengeluarkan perkataan yang kurang baik, tetap kita harus berprasangka bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Tidak boleh berprasangka buruk terhadap sama mukmin kecuali dengan bukti-bukti yang kuat. Ya. Adapun terhadap orang fasik dan jahat, maka boleh berprasangka sesuai dengan apa yang tampak, apa yang kita lihat saja, tidak usah menafsirkan yang lain. Ya. Jadi apa yang kita lihat saja, tidak usah menafsirkan yang lain. Misalnya begini, suatu saat kita melihat ada seorang laki-laki masuk ke hotel bersama seorang perempuan bukan istrinya. Apa prasangka kita? Kita akan berprasangka mereka berzina, tapi kan kita tidak melihat. Maka sudah stop pada apa yang kita lihat saja. Yang tidak kita lihat tidak usah disangkakan.
kita itu sering berprasangka melebihi dari apa yang kita lihat. Itu bahayanya. Padahal bahkan apa yang kita lihat itu pun belum tentu benar, karena mata kita sering menipu, apalagi sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Begitupun terhadap suami. Ya. Ada istri yang tersiksa banget karena suaminya chattingan mesra dengan wanita lain, sampai tidak bisa tidur, sampai anak dicubit biru-biru karena dia marah dengan suaminya. Ya. Apa yang membuat dia marah? Dia berpikir di balik chattingan itu ada banyak lagi. Tidak mungkin ini cuma chattingan begini, Pak, dan seterusnya. Padahal setelah diklarifikasi ke pihak wanitanya, enggak Pak, iya memang kami cuma chattingan saja, enggak lebih dari itu, enggak. Kan selesai. Coba dari awal si istri ini prasangkanya hanya pada apa yang dia lihat. Dia lihat chattingan saja, sudah berhenti aja di situ, enggak usah berpikir yang macam-macam. Nah, ketika dia berpikir yang macam-macam, sudah dia tersiksa luar biasa, sampai kemudian dia tinggalkan suaminya, kembali ke orang tuanya. Ya. Jadi Bapak Ibu, buruk sangka itu kesalahan mental. Ya. Mentalnya tidak sehat. Bisa disebabkan karena trauma masa lalu atau pengalaman masa lalu. Contoh begini. Ada seorang yang takut dengan suara keras. Suara agak keras itu dia takut. Nah, kebetulan dia harus ikut suami yang di keluarga suami itu ayahnya dan pembantunya itu suaranya keras. Maka setiap kali dia dipanggil oleh mertuanya itu dia gemeter sampai tangannya keringetan. Pernah dia sedang di posisi di meja makan, kemudian dipanggil oleh bapak mertuanya dari luar dengan suara keras. Dia langsung gemeter, nyenggol termos, akhirnya termosnya pecah. Ya. Jadi setiap kali dia mendengar suara keras itu, dia berprasangka bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk dengan dirinya. Maka dia langsung gemeter gitu. Kira-kira apa penyebabnya, Bu? Dia punya ayah yang galak. Setiap kali marah suaranya keras, membentak. Jadi akhirnya tertanam di alam bawah sadar dia, setiap kali suara itu keras, itu ancaman bagi dia. Ada di antara kita yang begitu? Ya. Jadi Bapak Ibu yang suaranya keras ke anak, coba nanti berhati-hati, jangan-jangan dia punya trauma seperti ini. Ya. Tapi alhamdulillah hari ini sudah sembuh. Ada yang selalu berprasangka buruk dengan gelapnya malam. Jadi dia kalau sudah jam 8 malam, kalau belum pulang itu dia tidak berani pulang sendiri, padahal laki-laki ini. Jadi kalau dia di masjid, ada acara di masjid sampai malam itu, sampai jam 9 itu, tidak berani dia pulang sendiri. Padahal jarak masjid dengan rumah dia paling 100 meter. Dari masjid itu rumahnya kelihatan. Tapi dia tetap tidak berani sendirian. Pernah suatu hari dikerjain oleh teman-temannya, karena pengajian bergilir itu, sampai jam 10, kemudian semua temannya lari pulang. Ini ditinggal, ya akhirnya nginep itu. Padahal tidak jauh itu. Takut sekali dia dengan malam. Apa kira-kira Pak penyebabnya? Dulu bapak itu nasihatin, bapaknya tuh pengen supaya anaknya tuh tidak keluar malam. Caranya apa? Ya, dia ditakut-takuti dengan malam. Maka sampai hari ini dia sudah punya anak. Anaknya sudah dewasa.
itu dia masih takut dengan gelapnya malam. Ya. Ada yang trauma dengan pernikahan, Pak. Ya. Jadi orang tuanya terpaksa berpisah karena perilaku ayahnya yang buruk terhadap istrinya. Anak perempuannya hari ini belum bisa diajak bicara tentang pernikahan, padahal sudah hampir selesai kuliah. Itu belum bisa diajak bicara tentang pernikahan. Setiap kali diajak bicara tentang pernikahan, dia akan traumanya muncul. Dia sudah terlanjur berprasangka buruk terhadap pernikahan. Wah, nikah kiranya nengke kok. Ndek men ibuku ngono. Rasa ngomong pernikahan lah, males. Ini karena trauma itu kemudian dia berprasangka buruk. Padahal banyak orang yang nikah baik-baik kan, jauh lebih banyak kan. Tapi dia tetap tidak bisa dibawa ke arah itu. Karena dia punya pengalaman yang berbeda dengan orang lain. Ada seorang ibu yang benci sekali dengan anak laki-lakinya. Kesalahan kecil saja dari anak laki-lakinya, itu dia sudah macam-macam itu ngomongnya. Padahal kalau anak perempuannya yang salah, dia tidak akan separah itu. Jadi kalau anak laki-laki dan perempuannya melakukan kesalahan yang sama, mungkin anak perempuannya cukup dikandani, anak laki-lakinya wis tidak cukup hanya dengan sampai dipukul, dicubit. Ya. Ternyata dia punya trauma. Sebenarnya dia benci dengan ayahnya. Karena ayahnya dulu setiap hari marah, bahkan sampai memukul, menendang dan seterusnya. Kebencian dia terhadap ayahnya itu dia luapkan kepada anak laki-lakinya. Dia berprasangka bahwa laki-laki itu jahat kok, seperti bapak saya. Maka anak saya yang laki-laki juga akan jahat seperti itu. Maka ketika anak laki-lakinya berbuat salah, itu responnya luar biasa, emosionalnya luar biasa. Belum selesai sampai hari ini, belum sembuh dia. Ada yang sebaliknya juga, dia benci sekali dengan anak perempuannya, sampai anak perempuannya komplain, "Bu, kok ibu lebih sayang ke adik sih?" Nah, ini kebalikannya dengan yang tadi. Karena dia benci dengan ibunya. Dulu ibunya sosok wanita yang setiap kali marah, ngomel, sampai anak ini kalau ibunya pulang, dia sudah ketakutan duluan. Akhirnya dia benci dengan sosok wanita. Ketika anak pertamanya wanita, dia juga benci, karena dia berpikir wanita itu jahat seperti ibunya, padahal dia juga wanita. Itu trauma masa lalu. Ada di antara kita yang kalau rapat tidak berani usul. Kenapa? Kenapa? Takut? Salah kan tidak apa-apa tuh. Coba diingat-ingat. Kenapa kita kalau rapat takut usul? Coba diingat. Apa kira-kira penyebabnya? Tidak diterima. Ini namanya usul, itu risikonya diterima atau tidak. Dulu berani tidak usul ke bapak? Nah, itu masalahnya. Jadi dulu kita punya bapak yang galak, yang tidak minta pendapat pada anaknya. Jadi kita tidak berani usul. Hari ini kalau rapat kita tidak berani usul juga. Tapi nanti selesai rapat di belakang baru, sakjane aku ora setuju nek ngono kae kok. Aku ora usul. Wah, ora penak.
Maka Bapak Ibu seringlah minta pendapat ke anak, agar anak kita kalau rapat dia berani berpendapat, berani usul, bukan di belakang ngomongnya. Tapi kalau usul kita tidak terima, kita marah enggak? Biasanya kita kecewa enggak? Kecewa. Kenapa kecewa? Kalau kita usul kemudian tidak diterima, kemudian kita kecewa atau marah, artinya kita orang yang suka memaksakan pendapat. Kan orang lain tidak harus terima pendapat kita kan? Jadi kalau usul tidak diterima ya biasa aja. Tapi kenapa kita bisa begitu? Karena kita punya trauma masa lalu. Maka selesaikan dulu trauma-trauma ini. Ya. Dan jangan kita ulangi pada anak-anak kita. Kalau anak kita punya usul, ayo kita diskusikan usulan anak kita. Kenapa kamu usul begini dan seterusnya. Ya. Atau kita orang tua yang minta pendapat ke anak, supaya anak-anak kita berani berpendapat di forum. Ini ada yang guru banyak kan? Berani tidak anak bertanya di kelas? Lebih banyak berani atau tidak berani? Ya, berarti sudah ada perubahan. Hari ini kita kalau melihat perbedaan itu rasanya gimana? Beda parpol rasanya biaya Pak? Beda ormas rasanya gimana? Botora bareng rasanya biaya? Beda pendapat kita nah, karena dulu di rumah bahkan di sekolah itu kita tidak diajari beda pendapat. Bahkan sampai hari ini mungkin masih banyak di antara kita yang kalau disuruh gambar pemandangan yang digambar apa? Gunung sama ada jalannya, nah, terus apalagi pantai ada pohon, paling itu kan. Kita tidak berani gambar yang lain, padahal pemandangan ini bukan cuma itu. Itu artinya kita belum berani berbeda pendapat. Ya pendapat mentok loro, nek kon gambar pemandangan enak gunung ya pantai. Kita terbatas di situ. Ya. Karena kita di rumah juga begitu. Anak itu semuanya harus ikut pendapatnya. Padahal anak punya pendapat sendiri kan. Ya. Maka Bapak Ibu kita rubah ini supaya anak-anak kita lebih baik dari kita lah. Mereka siap dengan perbedaan yang ada di sekitarnya. Maka di rumah juga harus dididik seperti itu. Boleh kok orang tua itu berbeda pendapat dengan anak, anak berbeda pendapat dengan orang tua. Nah, cara-cara sederhana misalnya begini. Ibu-ibu kalau di rumah masak berapa macam, Bu? 3. Itu yang jenengan jadikan patokan itu seleranya siapa? Anak sama suami. Terus kalau anak 3 seleranya 3 macam, berarti masaknya berapa macam? Apa? Ya. Jadi ibu-ibu bagus kalau tanya ke anak tentang selera masakannya. Nah, hari ini mungkin dino iki masak nggo bapak yo. Nah, sesuk senengane kowe. Besok senengannya adik ya, kita masak ya gitu. Jadi semua selera itu dihargai. Nanti anak terbiasa dengan perbedaan. Nek dulu saya ndak ya. Dulu itu saya ya harus ikut selera bapak. Ibu masak untuk bapaknya kan. Ya ikut selera bapak. Bapak pengennya ini ya sudah dimasak itu. Wanake ora seneng ya sakarepmu. Nah, kita jadi tidak terbiasa berbeda. Ya. Jadi kalau ibu-ibu kemudian masak iki senengane bapak, iki senengane anak barep, iki senengane anak sing cilik, itu bagus. Biar anak itu memilih seleranya masing-masing. Suatu saat kemudian kita minta
Jal kowe iki coba to, iki senengane bapak. Kowe nyoba sik, enak ora? Nah, sekali-kali kita minta pendapat begitu. Supaya anak berani mencoba pendapat orang, berani mencoba selera orang. Hari ini kita tidak berani. Maaf, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sedang safar, ya, misalnya ke Jakarta atau kemana, harus sholat di masjid di jalan. Milih enggak masjidnya, Pak? Milih enggak? Misalnya, begitu dengar adzan, masjid terdekat adalah masjidnya orang Nahdliyin. Berani enggak kita ke situ? Wong saya itu udah hafal kok. Kalau ke Jogja itu masjid yang warnanya biru itu ada di sana, di sana, di sana. Jadi dari rumah wis ngitung. Iki kira-kira maghribe ning kono kae. Masjid kita. Yang ngomongnya masjid kita. Mungkin isak ning kono kae. Kita tidak berani kemudian wis lah sholat isya ketemu di masjid. Mazhabnya apapun selama dia Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah selesai. Kita jadi tidak berani begitu. Bahkan mohon maaf, pernah enggak PCM Paraan ini menghadirkan kuliah subuh yang dipanggil adalah ketua PCNU? Pernah? Belum? Berani enggak? Almarhum Pak Hasim. Ya. Di sini maksudnya. Kalau di sana mah iya, kalau di sini maksud saya itu. Pak Hasim dulu ya. Karena kita tidak siap dengan perbedaan. Jadi kita perlu ajarkan anak-anak kita itu. Ya, pendapat orang kita tidak harus terima. Kita boleh kok tidak sependapat dengan orang lain. Pendapat kita juga begitu, tidak harus diterima orang. Tapi saling menghargai di dalam perbedaan itu selama lingkupnya masih sama-sama dalam lingkup yang benar, kan tidak masalah. Jadi kita usul takut tidak diterima, kan usul tidak harus diterima. Kita takut disalahkan usulan kita, tidak apa-apa juga usulan. Kalau salah berarti diluruskan kan. Jadi itu buruk sangka itu salah satu cara mempertahankan diri dengan jalan menjelekkan pihak lain. Ya kadang-kadang kita begitu. Wah rasa ngaji karo kayak bahaya. Padahal yang sebenarnya bukan itu. Mungkin yang sebenarnya karena dia lebih baik dari kita, kemudian kita membela diri dengan cara menjelekkan orang lain. Ya. Bapak Ibu rahimahullah, ketika muncul prasangka yang buruk di dalam diri kita, maka itu akan tampak di dalam ekspresi wajah kita, akan tampak di dalam perilaku kita. Dan ketika ekspresi wajah kita dan perilaku kita negatif, orang akan meresponnya juga dengan cara yang negatif. Maka buruk sangka itu bukan hanya berbahaya untuk diri kita sendiri, tapi juga berbahaya untuk orang lain, berbahaya untuk kehidupan sosial, karena itu akan menimbulkan respon negatif dari orang-orang di sekitar kita. Ya. Jadi buruk sangka yang berlebihan itu hanya akan menghasilkan dendam, ya diri kita sendiri yang rusak. Hampir sama dengan kebencian yang kemarin itu. Kebencian itu merusak diri kita sendiri, tidak merusak orang yang kita benci. Prasangka buruk juga begitu. Itu hanya akan merusak diri kita sendiri, tidak akan merusak orang yang kita sangka dengan keburukan. Dia mah baik-baik saja. Ya, tidak produktif, malas. Kita tidak akan belajar dari kebaikan orang lain selama kita masih berburuk sangka kepada orang lain. Kita akan gengsi meniru kebaikan orang lain selama kita masih berburuk sangka kepada mereka. Menghasilkan perilaku negatif, di foto aja cepet tuh. Iya. Atau nanti bisa di share di grup juga tidak apa-apa.
Jadi cara menjauhkan diri dari prasangka negatif, yang pertama kuatkan iman. Ya, jadi orang yang berprasangka buruk itu imannya bermasalah. Karena Allah melarang itu. Jadi dia masih bermaksiat kalau dia masih berprasangka buruk terhadap orang lain. Maka kuatkan iman. Ya. Tidak usah khawatir dengan apa yang terjadi di dunia ini, karena semua yang terjadi tidak akan pernah melebihi yang sudah Allah takdirkan. Kita boleh berprasangka buruk kepada orang lain misalnya, tapi tidak akan terjadi keburukan kecuali yang sudah Allah tuliskan. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua, bersikap adil atau objektif. Kita mengakui kelebihan orang lain, mengakui kebaikan orang lain, mengakui kelemahan diri, itu akan membuat kita terhindar dari prasangka kepada orang lain. Kemudian berpikir positif. Ya, berpikir positif itu artinya berhusnudon. Di dalam hadis qudsi Allah sudah sebutkan, ana indadani abdi, aku tergantung prasangka hambaku. Kalau kita berprasangka baik, insya Allah kebaikan yang kita dapatkan. Begitu juga sebaliknya. Maka mungkin diantara kita pernah berkendara kemudian kecelakaan, kemudian kita ngomongnya apa? Mau ki sak durunge mangkat sakjane aku ya wis ra penak. Oh, ndilalah bojoku iki ngeyel aku on mangkat. Akhirnya kedadean tenan toh. Berarti dia sudah punya prasangka buruk sebelumnya. Dan yang keempat, sembuhkan trauma. Kalau prasangka-prasangka buruk yang ada di dalam diri kita itu dampak dari trauma masa lalu, sembuhkan ini traumanya. Ya, disembuhkan dulu. Nanti insya Allah prasangkanya hilang. Nah. Kemudian yang kelima, ikra, bacalah. Itu memperluas literasi, ilmu, diskusi, komunikasi. Ya. Banyak orang yang semakin sedikit ilmu semakin mudah berprasangka buruk. Semakin sedikit pengetahuan semakin mudah berprasangka buruk. Semakin sedikit komunikasi semakin mudah berprasangka buruk. Maka bangun komunikasi sebaik mungkin, ya, dengan anak, dengan suami, dengan orang tua, dengan siapapun. Kemudian yang keenam, menjauhkan diri dari orang yang memberi pengaruh negatif, termasuk media sosial, kelompok masyarakat dan seterusnya. Ada kelompok buzzer, ya. Ada yang tahu Cokro TV? Tahu? Pernah nonton? Nggak usah ditonton. Ya, nggak usah ditonton itu. Itu hanya akan membuat kita marah dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu tahulah kelompok-kelompok itu. Jadi hindari kelompok-kelompok itu. Hindari media gosip, ya, supaya kita tidak terpengaruh dengan gosip-gosip itu. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Lesti sekarang, Bu? Apa yang terjadi dengan Lesti sekarang? Apa? Oh, tahu berarti. Ya, itu info gosip. Bapak-bapak tahu enggak? Enggak tahu. Enggak tahu dengan Lesti, yang terjadi dengan Lesti sekarang apa? Enggak tahu, Pak. Ibu-ibu tahu? Iya. Jadi bapak-bapak jaga istri ya, karena istri itu suka bergosip. Dia juga suka info gosip. Caranya gimana, Pak? Bapak-bapak jadilah pendengar yang baik untuk istri. Ajak dia ngobrol supaya dia tidak ngobrol dengan orang lain di luar kepentingan. Ya, karena kalau dia keluar rumah ngobrol dengan ibu-ibu yang lain, bisa jadi yang muncul adalah gosip. Kenapa ibu-ibu suka begitu? Karena di rumah suaminya tidak mau menjadi pendengar yang baik. Ya, jadi jangan salahkan istri kalau begitu. Suami juga harus introspeksi. Jadilah pendengar yang baik buat istri. Meskipun sehari ceritanya podo nganti ping 4. Ndak apa-apa, begitulah istri. Kalau pengen dapat pasangan yang tidak begitu, ya menikahnya dengan laki-laki, Pak. Malah dosanya gede loh. Jadi memang istri begitu. Maka para suami jadilah pendengar yang baik untuk istri agar dia tidak suka bercerita dengan orang lain, karena ketika dia bercerita dengan orang lain potensi bergosipnya sangat tinggi. Buat dia nyaman di rumah, ya, sayangi dia di rumah,
bantu pekerjaan rumahnya, dengarkan ceritanya, pijeti kakinya ketika dia capek dan seterusnya. Ya. Jangan lupa memuji, ya, karena laki-laki kelemahannya di mana Bu? Laki-laki itu mudah tertipu visual matanya, maka wanita disuruh berpenampilan menarik di hadapan istri, di depan suami. Istri itu kelemahannya di audio, ya, di pendengaran, maka sering-seringlah memuji istri. Jadi bilang pada istri, ya Allah, kowe kok tambah tua tambah ayu ya. Ora ketan kon ning buri sakjane tambah kisut. Tapi di depan dia kita ngomongnya begitu. Bapak Ibu rahimahullah, itulah kajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita mulai melatih diri untuk menghindarkan prasangka buruk kepada siapapun. Andai terbersit prasangka itu di dalam hati, jangan pernah diucapkan, ya. Andai terbersit prasangka itu di dalam hati, jangan pernah diucapkan. Cukup disimpan di dalam hati, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita untuk memperbaiki diri, menjernihkan hati dan pikiran kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.